Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dengan NPM 101200187 dari kelas C4 Manajemen STIS TMB Bandung. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai materi yaitu tentang ma'rifatullah. Selamat menyaksikan. Bagian pertama, ahamiyatu ma'rifatillah atau urgensi mengenal Allah. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah atau mengenal Allah yaitu ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Adapun manfaat mengenal Allah, Allah telah menjanjikan balasan bagi orang yang beriman dan bertakwa, di antaranya sebagai khalifah. Kemudian yang kedua sebagai tamkinuddin, yang ketiga sebagai al-amnu, yang keempat sebagai al-barokat, yang kelima sebagai al-hayatun, yang keenam sebagai al-jannah. Dan ciri-ciri dalam ma'rifatullah. Seseorang dianggap ma'rifatullah jika ia telah mengenali yang pertama asma Allah atau nama Allah, yang kedua sifat Allah, yang ketiga af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu ia menunjukkan yang pertama sikap sidik arti benar, kemudian yang kedua ikhlas dalam niatan dan tujuan hidup, yang ketiga pembersihan diri dari akhlak tercela dan kotoran jiwa, yang keempat sabar atau menerima pemberlakuan hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya, yang kelima berdakwah, yang keenam membersihkan dakwahnya itu dari pengaruh perasaan. Adapun dukungan dalil-dalil yang kuat, yang pertama dalil nakli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 15 yang artinya, katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah aku tidak mengakui. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Yang kedua ada dalil akli. Jika manusia alam semesta pasti akan menyadari bahwa keharmonisan sistem alam semesta tidak terjadi secara kebetulan. Pasti ada yang maha mengatur dan maha menjaga atas hal ini. Yang ketiga adalah fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakan alam beserta isinya. Adapun figur-figur teladan dalam ma'rifat. Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua ulama amil atau ulama yang mengamalkan ilmunya. Adapun sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah yaitu akal sehat, para rasul, asma dan sifat Allah. Bagaimana sih cara mengenal Allah? Yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Yang kedua, jalan yang diakui berdasarkan petunjuk Islam, jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Yang pertama al-kubru atau sombong, yang kedua az-zulmu atau zalim, yang ketiga al-khadhizu atau dusta, yang keempat al-fusuku atau fasik, yang kelima al-kufur atau ingkar, yang keenam al-fasad, yang ketujuh al-ghafillah lengah, yang delapan katsoratu ma'as banyak berbuat durhaka, dan yang kesembilan al-irtiyab atau ragu-ragu. Bagian yang kedua yaitu al-tariqu ila ma'rifatillah, artinya jalan menuju pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada ayat qauliyah. Ayat qauliyah yaitu berupa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jumpai dalam kitab suci Al-Qur'an. Sebagaimana dalam Quran surah At-Tin ayat 1-5 Allah telah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Kemudian selanjutnya ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah merupakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita jumpai di alam sekitar pada kejadian, persoalan, dan dinamika hidup manusia lainnya. Pun yang kedua, melalui metode Islam, di antaranya dengan nakli dan akal, kemudian membenarkan dan juga menghasilkan iman. Adapun yang ketiga, melalui metode selain Islam, di antaranya dengan dugaan dan hawa nafsu, kemudian sifat ragu-ragu, dan juga berakibat kufur. Kemudian bagian ketiga yaitu ada al-mawani'u min ma'rifatillah atau penghalang mengenal Allah. Yang pertama ada maradus syahwat, di antaranya al-fisku atau kefasikan. Fisik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimah dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimang dengan kesesatan, lupa hakikat dirinya, dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoinya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 19 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian yang kedua ada kesombongan, merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 35 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultani atahum kabura maqtan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika ayatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Yang artinya yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Ketiga ada az-zulmu atau kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada mereka orang-orang yang berdosa. Yang keempat ada al-kidbu atau kedustaan, merupakan suatu sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka memperlihatkan iman, kasih sayang, dan menyembunyikan permusuhan dalam batin. Yang kelima ada katsratul ma'ashi, artinya banyak melakukan perbuatan maksiat. Di sini ada kata roana yang artinya ghalaba atau menguasai atau menutupi, sehingga bisa diartikan perbuatan-perbuatan maksiat itu telah menutupi dan menguasai hati mereka. Selanjutnya ada maradu asyubhah. Di antaranya yang pertama ada al-jahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah, ayat yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat kauniyah, ayat yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Karena sedikitnya ilmu dalam makrifat atau pemahaman, bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik, selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antar iman dan juga kafir.
Yang ketiga ada al-inhiraf, yang artinya penyimpangan. Manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya. Bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal fikirannya. Maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu, terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Kemudian yang keempat ada al-ghaflah, artinya kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian keempat ada al-adillatu ala wujudillah, artinya bukti keberadaan Allah. Di mana yang pertama ada ad-dalil fitri atau dalil fitrah. Fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat ajasi atau dasar yang masih murni yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua ada ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Nah, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antara mukjizat para nabi dan juga rasul, di mana ada perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar yang terjadi pada masanya. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 27. Kemudian yang kedua, terselamatkannya Nabi Ibrahim karena api yang membakarnya dijadikan dingin, dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69. Kemudian yang ketiga, terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Ini terdapat dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 63. Kemudian yang keempat, berbagai macam mukjizat Nabi Isa. Ini terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 49. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ad-dalilul aqli, artinya dalil yang dapat oleh akal. Di antara langkah yang bisa ditempuh untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori. Di antaranya ada teori sebab. Nah, segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakangnya. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakannya, dan adanya perubahan pasti ada yang mengubahnya. Mustahil sesuatu ada dengan sendirinya. Kemudian ada teori keteraturan. Alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Selanjutnya yang keempat ada ad-dalilul naqli atau nas. Dalil naqli ini merupakan dalil pembuktian akan keberadaan dengan menunjuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah, manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil naqli atau Al-Quran dan As-Sunnah untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Selanjutnya yang kelima ada ad-dalilul tarik, artinya dalil sejarah. Banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima ada laujidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat. Yang pertama ada tauhid rububiyatullah, yaitu mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Di antaranya yang pertama ada al-khaliqan atau keesaan Allah sebagai pencipta. Kedua ada raziqan, keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Yang ketiga ada malikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Yang kedua ada al-mulkiyatullah, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Di antaranya ada waliyan, pelindung dan pemimpin. Yang kedua ada hakiman, pembuat hukum. Yang ketiga ada amiran, pemerintah. Yang keempat ada goyatan, yang dituju. Dan yang kelima ada ilahan ma'budah, artinya Tuhan yang disembah.